Ini gua lawan dua aja agak-agak ribet, apalagi gua lawan tiga. Ini begini sulit gua jatuh, cabut gua ke sambungan. Are we gonna play now? Ready for the show? I'm about to take down, you already know. Get the fuck out of my face now, yeah you gotta go. Man, I'm on the chase. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Bang Jabes di Albes Channel. Kali ini gua kedatangan alumni basis kereta tahun angkatan berapa, Bang? Gua 2008 2009. 2008 2009. Bang Boy 2007 2008. 2007 2008. Bang Kus 2007 2008 2009. mantap. Jadi bareng kita ya. Langsung aja nih gua kenalin buat pemirsa biar jelas nih. Silakan dari Bang Yogi dulu nih. Nama siapa, Bang? Nama gua Yogi, basis kereta. Gua angkatan 2008 2009. Yogi Dardor ya? Yogi Dardor. Oke. Nah, yang samping nih, doa banget nih. Nama gua Boy dari Basis Kereta Citayam. Citayam ya, Bang? Citayam. Citayam. Kalau dari Mangkus, silakan Mangkus. Nama gua Ungkus, basis kereta Bojong 2007 lah 2008. Basis mana ya rumahnya? Mentil, udah sementil Boy ya. Jauh gua soalnya. Ngomong kita ya dari Depok ya. Ada di mana aja kalau gua. Nah, intinya basis kereta ya, Bang ya. Basis kereta. Nah, makasih banyak nih, Bang, dari yang Channel mengucapkan udah mau ngisi acara Albes Channel kali ini yang di banyak request juga kan, pengen tahu cerita Yogi Dardor, Bang Boy, terus Bang Boy sama Bang Ungkus. Gua mau nanya nih, Bang, perjalanan dari SMP tuh SMP di mana nih, Bang? Bang Yogi? Gua SMP di Army. Army di Nah, mana, di Bang? Pondok Terong Depok. Oh, di Depok ya, Bang Depok. ya. Nah, boleh tuh nanti gua kan nggak tahu juga kan SMP. Ya di jalur Depok lah. Jalur Depok ya, Bang, ya. Depok. Bisanya masuk awalnya basar nih ya, Bang ya. Bisa masuk basar gimana sih, Bang? Sebenarnya gua nggak terlalu niat banget masuk Bastar. Karena dari SMP gue sering lihat banyak ributan di sekolah itu, gue pengen ada di situ. Dan kebetulan juga gue dari SMP udah nongkrong sama mereka, udah nongkrong sama mereka, jadi gue tahu perjalanan mereka seperti apa, Ya. dan gue pengen ada di dalam situ. Ya. Kalau dari Bang Boy gimana, Bang Boy? Dulu SMP di mana, Bang Boy? Kalau gua dulu SMP sempat di Jakarta, di Cilandak, di Limanon, terus pindah ke sini nih di Tonjong di SMP Belpos. Oh, di Belpos ya, Bang ya. Daerah Tonjong, Bang. Bisa masuk basar gimana tuh, Bang Gus? Bang Boy? Pengen aja. Pengen aja ya. Pengen aja, kan lagi itu gue juga ngeliat basar jebol mulu ya kan. Dari pas gue SMP, makanya pengen masuk basar aja kali seru gitu ya kan, ribut-ribut. Ya, benar Bang Boy. Mencari jati diri. Yoi. Nah, kalau dari Bang Gus, SMP dulu di mana, Bang Gus? SMP mondok pesantren ya. Luar biasa. Terus pindah masuk PKN masuk Palak. Palak 31. 31 di Jakarta. Ngomong perawatan. Terus gua masuk Bastar. Alasan gua tadinya gua mau masuk TD, janjian kan dulu zaman dulu nggak ada HP ya. Nggak ada HP, gua janjian sama temen gua sih belum TD kan. Boleh. Gua janjian gua nggak ada HP, telat gua datangnya. Akhirnya gua masuk nyari sekolahan, pokoknya yang penting gua sekolah di Bogor. Akhirnya gua udah masuk Bastar lah, kata gua kan ada blok-blokan di stasiun tuh. Ya. Oh Bastar Bogor ya, gua masuk Bogor. Tadi gua nggak ada niat masuk Bastar. Berhubung di Bogor emang ada niatan sekolah di Bogor tuh karena emang ceweknya cakep-cakep. Jadi gua salah satunya gua emang nggak ada niatan buat sekolah di Bogor, ini sekolah di Bogor ya. Mantap nih. Pakai dikit. Dari SMP ke STM Bastar tuh gimana awalnya nih? Kan saya sering ngedenger nih, Bang Gus, Bang Boy, Bang Yogi nih, kalau di kereta kan tatarannya zaman 2008 yang saya alami ya, kayak kelas 1 ekstrim nih, berarti yang hal di jalur darat tuh ya nggak separah zaman kereta lah tatarannya. Boleh diceritain ya nih mungkin dari Bang Gus dulu nih, tataran di kereta tuh dulu gimana nih, Bang Gus? Tataran yang gimana ya? Kalau tataran sih kalau sama abang kelas paling disuruh makan permen kalau. Oh, makan permen ya, Bang ya. Terus ya udah disuruh makan permen dikumpulin. Ya untungnya gue jadi yang pertama nyobain permennya, baru gue upload. Jadi permen satu dibagi rame-rame udah gitu doang.
beda Bang. Oh beda cerita ya. Beda cerita. Kalau dari Bang Boy, Ya kalau gue sih nggak pernah ditatar. Makanya mesti ditatar Dia Bang. masuk aja. Udah Dia masuk. berantem aktif gitu. oh berarti kalau Paling males gue ditatar gue. Gak ada faedah. Nah kalau dari Bang Yogi Nagor nih, Dari gua dulu ada tuh zamannya kita minum aqua gitu buka. Satu, minum bukan buat ditelan, minum kumur semuanya. Habis itu kita telan-telanin. Di situ sih kalau kata alumni, kata abang kelas gua, biar kita satu hati. Oh, iya. Jadi kalau orang kenapa-napa, lu pernah diminum sama dia, ya kan? Udah dia pernah diminum sama lu. Biar kita ada setiap kawannya, solidaritasnya ada. Mungkin dari situ masuk. Kalau dia cuma nyuruh minum doang, nggak ada bahasa kayak gitu, nggak masuk buat gua. Apaan ya kan minum air udah kayak gitu. Kumur minum, semuanya rata sih, sampai makan permen juga bareng-bareng kayak gitu. oh jadi kalau di kereta mah beda tataran, beda juga masih ceritanya. Iya, Bang, ya? itu tataran yang biasanya nih bang. Iya. Kalau tataran yang ributnya ada juga. Nah perjalanan ya, gue pengen banyak orang kan pengen tahu nih perjalanan Markus gimana nih di kelas 1 dari kelas 1 kan kelas 1 itu kan TD udah banyak juga kan musuh kalau kita kan pasti Tridharma ya bang ya, bisa Iya. dijelasin nggak bang di perjalanan kelas 1 itu gimana? Perjalanan kelas 1 ya lumayan panjang ya, soalnya kan gua anak siang ya. Iya. Anak siang sering ke pagi. Masuk pagi pulang malam. Bang Toib. Jadi ya kalau masalah ribut otomatis ya pasti ribut di Cilebut atau positif lah ya. Positif ya. Positif pasti hampir tiap hari pasti ada ribut-ribut gitu ya, maksudnya pasti bentrok lah. Kalau di kelas 1 itu ya bang ya, Di kelas 1 ya. kawannya yang udah pas pasti itu Cilebut. kan Cilebut ya bang ya. Nah kalau dari Bang Boy, Bantu. ya kelas 1 lah perjalanan di keretanya nih. Awal berantem pas 1. Ya, Ya kalau lagi pas kelas 1 sih kalau berantemnya pas di Citayam ya. ya. Citayam tau TD-nya rame, di situ akhirnya ribut di pintu kereta Citayam. Udah di situ menang ya kan. Sono-sononya ya gue berantemnya sama kelas 3, kelas 1 karena kan TD dulu rada sepi ya. Lagi gue kelas 1 ya. Akhirnya gue berantem sama kelas 3 TD, itu kelas 3-nya gue gulung di dalam kereta mau ke arah Cilebut. Udah dari situ udah langsung ya seru aja sih ngebukin anak kelas 3 ya kan. Jagoannya lagi ada yang ngebawa. Sampai ya dia kebetulan dia juga lagi mabuk obat kayaknya tuh orang ya kan, gue gulung di situ. Udah gitu ya lucunya yang ngegulung gua yang ditangkap temen gua. Ya, yang boleh di Si sini. Dicer, iya. Salam-salam juga nih. Si Cek. Jadi Dicer. Salam-salam juga buat Bang Cek ya. Lanjut Bang, ada lagi nggak Bang? Banyak sih kalau kelas 1 man. Nggak mungkin gue ceritain semua. Ya, yang inget aja lah Bang. Iya. Nah kalau dari Yogi gimana nih Om? Kelas 1-nya nih. Kalau gue dari kelas 1 ya sempet penataran tuh ribut sama Tridharma di Depok Lama, Jagus ya. Depok Lama, kita janjiannya sama Tridharma, yang datang ya Power Ranger Depok. Power Ranger Depok itu gabungan sekolah Depok bang. Oh iya. Iya, di situ ada Mandiri Depok, ada Pancoran Mas, banyak lah. Nah kita janjian kita di bawah rumah Usro, kita di rel ya, di rel di situ. Nah itu gua baru pertama kali nyoba ribut, karena kereta pertama gua nggak ketemu. Gua kereta kedua, kereta pertamanya ribut, gua di kereta kedua nggak ribut. Itu pulangnya gua langsung ke Depok, janjian sama TD, dapetnya itu Power Ranger Depok. Emang kita ribut cuma kalah sama masa aja ya, disiram masa. Ribut mah udah menang, disiram sama masa. Nah kita mental ke perkampungan situ lah, Depok Lama, rumah alumni kita, Usro. Itu pas kelas 1 ya. Pas kelas 1 gitu, gua Angkus, ya alhamdulillah ada di depan, cuma nggak paling depan. Cuma gua ribut setara lah sama Angkus bareng sama si Lukman ya. Emang waktu itu penataran kan buat kelas 1, buat kelas 1, iya khusus kelas 1. Terus kita unjuk gigi juga bang. Iya. Nah, makasih banyak nih. Itu kelas 1 sedikit banget nih. Gue pengen gali lagi nih. Di kereta kan identiknya kan kereta pertama ya bang ya. Kereta pertama. Boleh dijelasin nggak dari Bang Gus dulu nih, kereta pertama tuh apa nih bang? Kereta pertama ya gimana ya, bingung dah sudah. Nah, kereta pertama menurut gue ya tempatnya adrenalin, bener-bener adrenalin ya. Iya. Udah mah ngeliat dia perempuan cakep-cakep. Dia mah cakep perempuan wae. Iya bener kan. Apa yang kereta pertama ya. Beda anak SMA. Gila kalau udah sama cewek. Iya iya. Tapi emang bener cantik-cantik. Jadi kalau anak kereta pertama tuh ya ceweknya beda, ya harum-harum masih mandi, Masih mandi. habis mandi. Masih wangi sampo. Gitu. Nah, gue
Terus ya emang positif ya, ngegerakin buat ketemu musuh tuh pasti tenaganya tenaga power ini Dor, apa bener-bener. Iya benar, gila kita operasi apa enggak pasti ketemu. Soalnya dulu TD banyak dari Depok ya, dari Depok pasti ketemu. Ya biarpun dulu kita banyak dari SMP itu teman-teman semua, SMP cuma berubah drastis pas dia abu-abu, hawa gengsi, hawa apa semua udah ngerasukin kita udah ngejiwain Bastard di situ. Kalau dari Bang Boy gimana nih Bang Boy? Banyak banget yang cerita-ceritanya di kereta nih. Boleh lah bagi-bagi biar ya yang angkatan Bang Boy juga. Temen gua nih, kangen juga kan. Cerita dari mana nih? Banyak tuh ceritanya. Ya, kalau angkatan gue sih bukan ribut Liga 1 bukan sama TD doang ya. Malah Liga 1 lebih cenderungnya ribut ke KG. Oh, KG Bang. Ke KG. Sampai pernah tuh di Depok Baru bentrok sama KG. KG-nya mau nyakin, cuman kagak berani ya kan, dia ngeluarin dorok kan, dia masih dalam kereta, kaca pecah, anak basarnya pada di stasiun Depok Baru semua pada ketangkep dah tuh. Gue juga termasuk tangkep. Masih termasuk tangkep. Ya sama KG tuh ribut di Depok Baru, sama di Depok Lama juga pernah nyamperin ke tongkrongannya ya kan. Dua nyamperin, pas udah dianya kagak mau jadiin, tau-tau gue dipapak dari belakang sama dia pas mau jalan ke arah belakang stasiun tuh Depok Lama. Dipapar pakai papan jeruk tuh double tuh, banyak tuh. Ya. Nah, banyak tuh. Papar gue balik badan, bocah juga ngebalikin lagi udah 3 gue ributan tuh di peron, di tongkrongan dia pisan. Ya, sampai akhirnya dipisahin. Sampai nyelur kelas 2 masih kita Boy. Iya. Kita besuk asli. Besuk asli tau gak? Kita ke Depok besuk asli. Nah itu KG lagi coret-coretan tuh Boy. Yang sempet lu kena gampar sedikit. Ya kan? Diajakin naik kereta nggak mau, di rel itu nggak mau, tapi dia maunya di atap kereta. Emang kita maunya? Dia emang anak KG. Kalau dia maunya di atas kereta lain. Kalau KG itu dulu di atas kereta. Iya, kita anak gerbong. Cuman pernah sih gue jadiin itu kalau bahasa dari atas, ngajakin naik taksi dah, naik ke atas. Agak mau dah, ada tau penyakit kan kalau di atas kan bener-beneran set. Siapa duluan di atas ya beri ya kan. Oh bukan berarti kan kadang kan naik ke atas peronnya itu kan ke atas gerbang atapnya itu kan agak ribet juga Bang. Tergantung keretanya. Tergantung keretanya juga ya. Iya, kalau keretanya enak ya. Cepat naiknya nih paling jago nih. Iya. Paling jago dia kalau naik di atas kereta. Ya. Dari situ anak KJ kan ada anak Citayam juga ya, sering gue bantain, masuk sampai ke gang-gang Lampung gue bantain tuh. Si Ambon Si Ambon tuh. Tuh gue bantai terus saking keselnya gue tuh. Pas kelas 1. Nah, emang paling seru sih ribut sama KJ sih. Pas zaman kelas 1 tuh. Kelas 1. Sama Power Ranger Depok lah. Power Ranger Depok. Berarti bahasa tuh di kereta identiknya bukan sama PD sama AUT aja ya Bang. Mana aja. Mana aja ya. Ke jalur Jakarta pun tahunan itu emang masih rame ya Bang ya di 2006 apa 5 ya Bang ya kelas 1-nya Bang berarti. 2004 2005. Oh 2004 2005 ya Bang ya. 2005 gue. 2005 ya. Nah kalau dari Bang Yogi nih gimana nih? Kelas 1-nya nih. Gue kelas 1 pernah ngalamin ribut agak parah juga sampai gue kena. Mungkin gue pernah cerita juga di channel lain gitu. Cuma kan ini gue mau ceritain lebih bagus lagi lah, lebih komplit. Jadinya tuh gue ribut malam itu sama TD menang. Kereta malam yang ngomongin ke rumah Anjas. Iya. Itu ribut menang kalau nggak salah anak mana TD daerah Lenteng apa mana TD-nya daerah jauh. Itu dibacokin malam itu sama Amai. Banyak gue kan ribut tim tahunan hari keren itu gue menang. Gue nginep di rumah Anjas. Pas gue nginep di rumah Anjas bangun subuh itu gue sempet nggak bawa BR. Cuma gue keinget di dalam kasur Anjas itu ada celurit jas. Ini CR gue bawa ya. Gue bilang gitu. Bawa aja. Pas gue bawa bener itu ada TD pada telat naik kereta gue di kereta kedua. Itu di situ gue main kata-kataan dulu. Ceng-cengan lah ya Main Bang. ceng-cengan dulu lah. Nah di situ juga dia bilang nggak punya BR. Sang domonya nih gua sama Anjas sama Lupi gue bertiga. Itu Anjas di tasnya banyak gear, kopel, nggak ada batangan, tali-talian doang. Gua kasih karena tadi Arma karena dia bilang jadi ini gua nggak ada BR. Gua kasih lah tuh gear ke tangan dia orang. Nah tadi sampai dalam kereta datang. Tuh gear yang tadi gua kasih digini sama dia. Kasih lihat dibuang sama dia anjing gitu. Ternyata dia ngeluarin di sini bulok balik, di sini celurit. Itu gua pertama kali ribut kena. Nah paling parah itu sama anak Tridara. Sampai sekarang masih gue dendam sama dia. Biarpun kita udah lulus karena gue nggak sempet ketemu sama sekali sama dia.
Kalau sempat ketemu gue bisa dendam. Bisa nggak dendam karena gue bisa balas. Ini gue nggak bisa balas. Udah lulus ya bang? Udah lulus emang kita. Pas ribut di dalam kereta itu, gue yang masukin gerbong dia lebih dahulu. Gue masukin gerbong dia, gue buang sarungnya, gue tosin tuh di situ. Gue dua lupi. Ini kanan kiri gue kalau bacokin lama gue dibacok dari sini ya kan. Sampainya gue udah nggak tahan itu ngetosin si lupi kena nih kebacok. Anjas kan di belakang gue, lupi cabut di belakang tinggal gue sendiri. Ini gue lawan dua aja agak-agak ribet. Apalagi gue lawan tiga. Ini begini nih culit gue jatuh, cabut gue sambungan. Sambungan kereta cuma bisa nanin doang. Itu gue belum kena. Sampai sambungan gue kena. Di sini gue operasi, urat gue putus, tulang gue patah, gue pakai pen, nyambung urat juga. Di situ juga dendam gue sampai sekarang belum ketemu karena sekolah. Dan gue nggak bisa dendam sama dia. Itu pengalaman pahit gue pas kelas 1 gitu. Kelas 1 udah dihadapin yang kena ya? Iya. Parah. Kalau yang bagus lagi nih, diem baik nih, padahal banyak banget ceritanya nih dari Pak Gus. Olbes budut kan ada itu. Acara apa tuh kita Gus? Kalau ada cerita lu. Itu batu juga pernah ada. Gua saksinya. Boleh tuh diceritain Bang Gus, pengalaman di keretanya nih. Ya kelas 2 lah, kelas berapa lah. Santai aja bro. Kalau gua mah ya berantem gitu ya, maksudnya kalau berantem paling di atas air, di atas motor. Jadi kalau gua penasaran kalau dulu kelas 1 pernah diribut bareng sama Boy. Dulu sama Boy jadi ceritanya Lewe ulang tahun. Lewe ulang tahun. Gua kalau Lewe tahu sendiri kan kalau Lewe masih BM kan. BM. Jadi gua mau BM truk. Nah jadi itu gua baru tahu tuh setiap di Lewe tuh setiap lampu merah pasti ada, maksudnya di pantai kiri setiap lampu merah di pas Caringin apa di mana sih gue ya? Caringin. Dicaringin di pantai Cinangneng. Pantai sama Tede. Pas di pantai sama Tede, yang lucunya ya gue mau nurunin Boy duluan, akhirnya Boy yang ketinggalan. Iya, posisinya gimana ya? Itu kan pas di pantai itu kata gue ngapa nih, ya kan ribu-ribu ya, ada sibuk-sibuk itu. Kaki gue masih nangkel kan tuh ya, kan? Posisi begitu ya kan. Atau kaki gue dipopolin gitu. Sakit banget tuh. Panas dong gue ya kan. Pas gue liat pusat ede dulu, udah dang semua kan, golok semua. Ya gue langsung lari tiru ya kan. Turun, langsung lompat ke pinggir, kata kasihnya turun, gak ada yang nurunin, kata gue nurunin sendiri, gue turun sendiri. Tau-tau depan gue buset itu BR semua, itu puterin, gue lempar, di BR semua, ya gue kabur dong. Karena gue mati konyol di depan truk ya kan. Ya gue cabut, juga budak juga. Dikejar-kejar lu. Iya, itu yang di dalam truk kagak pada nurunin, cuma pandang riuh doang, pakai skop. Itu juga berebut skopnya kan. Berebut, gua mau cupai ini. Gua cupai rebutan skop. Akhirnya gua kalah rebutan skop, kalau cupai ditombak tuh. Jatuh dah tuh. Oh itu anak tadinya mau bajak tuh bang, bajak ya? Ada 10 orang lebih mah itu, kan megang batangan semua kata orang. Memang bayarnya berapa menit ya bang ya? Niat deh. Nah itu tuh yang lucu. Dan itu kan sebenarnya ketangkap sama polisi. Di dalam mobil polisi itu gue ngeliat kloter kedua nih ada nih anak satu semua. Anjing, kata gue doang dia ketangkep. Bangsa. Balik lagi gue ke stasiun Bogor langsung jadi ngikut. Mantap banget nih itu. Pas pengantaran tuh ya bang ya, jalan ke ya daerah 05 ya bang ya. Kasih nonton ya bang ya. Kalau dari ini yuk gimana yuk? Perjalanannya yuk, ya udah bukan kelas 1 lagi ya, cerita-cerita yang Momen-momen yang lucu, yang seru. Ya yang seru lah, yang seru Kalau ya. yang lucu gue pernah. Jadi gue pulang dari Bogor itu gue keadaannya minum. Mungkin di situ ada Mungkus kalau nggak salah, Mungkus sama Depai. Itu gue ribut nggak dapet tele, nggak ketemu, tele awal panas. Sampai kita pulang kan nyari. Gue di atap ketinggalan, Mungkus sudah pada turun semua. Gue di Bojong masih di atap kereta. Itu gue udah kelas 2 kalau nggak salah, udah mulai ada Pamsus. Jadi gue di atap kereta kan Pamsus pasti nggak terima, suruh turun. Bedanya daerah Citayam ke atas kan boleh di atap. Kalau Bojong ke Bogor kan nggak bisa. Itu gue di atap, itu sisi stasiun semua rata ngeliatin gue di situ. Karena gue nggak mau turun di atas ya Gus. Itu cuma Pamsus ada kira-kira 5 orang nyuruh gue turun. Turun nggak lo? Kalau gue turun gue nggak bego dong. Gue ditangkap sama dia, dibawa kantor polisi atau gimana. Gue diem di atas. Gue cuma buka gear di situ, jadinya dia mau turun, dia mau nangkep kaki gue ketok pakai gear, mau nangkep kaki gue ketok dari gear, ya kan? Jadi gue nggak bisa turun,
mungkin kereta nggak mungkin nih, kereta nggak jalan cuma nungguin satu orang doang. Akhirnya itu bete semuanya di situ nungguin gua, kereta dijalanin juga. Itu gua sama Depa cuma nontonin aja. Banyak orang gila ya dibikin ulah di Bojong. Itu gua pernah di Bojong kayak gitu. Itu hal yang lucu. Hal yang paling lucunya ya gua sampai gua ke arah Citayam tuh kereta udah gua nggak bisa ketangkep sama Bansus ini. Nah kan sering banget nih anak kereta tuh, basis kereta tuh identiknya kan sama narik rem ya bang ya. Narik rem tuh biar coba tahu juga nih yang nonton kalau ribut di kereta tuh ekstrimnya kan bener-bener ekstrim ya bang ya. Narik rem itu fungsinya untuk apa sih bang? Apakah anak sekolah tuh kita ribut ketemu musuh tuh kita narik rem karena di dalam gerbong itu kan banyak warga ya bang ya? Bisa dijelasin nggak bang dari Bang Kusla? Fungsinya narik rem ya, kalau narik rem fungsinya buat ngeberhentiin kereta. Iya, cuma keadaan aja. Kalau keadaan darurat, Fungsinya doang, fungsinya. keadaan darurat nih, sorry gue potong. Bisa jadi di dalam atau ada angkatan, bisa jadi kita ribut udah kepepet mau kalah. Mau kalah kita bisa kan narik rem bayang berhenti, ribut terusin di rel. Kan bisa jadi kita di dalam mau kalah, di luar lanjutin di rel kita bisa aja menang. Bisa jadi kan kita beda gerbong. Iya, beda set. Beda gerbong, cuma main panas-panasan doang. Nongol, oh dia di gerbong depan, kita di gerbong belakang. Sampai kereta manapun kita nggak bakal ribut dong. Kalau nggak diberhentiin, kalau diberhentiin kan sama-sama nuangin badannya semua ke rel di situ, kayak gitu. Banyak fungsinya, itu fungsinya ya darurat. Darurat. Ya narik rem bersifat darurat ya bang ya, bisa banyak hal lah ya. Kalau Iya. banyak pasti narik rem. Kalau banyak pasti narik rem ya bang. Kalau banyak. Itu set-setannya gimana sih bang? Pengen tahu juga nih bang, set-setan tuh dalam konteksnya anak abang tuh di belah sini, Oh, gerbong kita. itu belah sana gitu bang. Itu biasanya kalau ada yang ngebantu satu setin. Enggak, itu satu setin. Nah, tapi tadi di belakang boy. Gitu. Tapi Tede masih di belakang boy. Nah. Set belakang kalau Tede. Set belakang paling pantat kereta dari Depok pasti ada di pantat boy. Cuma kan biasanya ada bastar itu yang batu disetin ya kan. Cuma di sebagian di situ. Nah kalau yang beda setnya itu ngelihat, wah dia tidak di sana tuh lagi setin. Mau tarik rem biar ngebantuin. Gitu doang. Kereta aja masih zaman oleh apa gimana ya bang? Kereta ekonomi. Ekonomi oleh. Yang untung-untungan sih. Masih. Kadang kan dengar juga kalau kereta oleh itu kan paling susah ya bang ya untuk ditarik rem ya bang. Enggak juga. Itu kan kadang kita ditutup kaca. Kalau kita punya kopel apa gitu kita pecahin aja kacanya bisa ya bos. Kalau ada yang mau salah satu jadi tumbal diem di kabin itu bisa. Jadi tukang narik rem lu nggak usah tahu orang lu tarik remnya aja bisa. Tapi kalau keseringan yang cuma ditutup kaca doang ya tinggal tukang kayak gitu ya. Ekonomi. Kesini nih kan yang lainnya kan bisa sebenarnya, kalau nggak bisa dikunci ya kita geprak kali. Kalau darurat harus ditarik. Siap. Gua mau nanya lagi nih bang. Ribut yang pecah kan bahasa itu identiknya kan sama TNI ya bang ya, kalau di jalur kereta tuh yang musuh bebuyutannya bang ya. Momen-momen apa sih bang yang perlu ngasih ingat nih bang? Zaman aku kan kadang kan anak kereta ada yang kena, ada yang menahin, ada yang kena, ada yang menahin lagi. Pasti tiap hari tuh anak kereta ada ceritanya tuh kalau di Bogor bang. Ibaratnya kan ada yang pastilah kita adik kelas ada yang dengar aja nih. Boleh ceritain tuh bang kejadian-kejadian momen-momen yang ribut yang menurut abang kalau sih emang tiap hari juga ekstrim ya bang ya. Yang momen itulah bang yang ribut pecah lah bang di kereta dari bangku coba. Iya, yang Kalau lu kena atas begituan aja. Kalau gua ribut parah menurut gua yang waktu kapan ya? Hampir tiap hari soalnya parah. Iya, tiap hari ya bang ya. Cuma pernah ngap juga, waktu bodot pernah ngap juga kita. Mungkin itu katanya sih banyak alumni juga kan terus. Gembel, Digabung sama Tede. Lalu gembel. Malam itu keadaannya, malam keadaannya. Ya Mungkus backup ya, Mungkus backup nih. Pertama kelas 1 dulu yang ribut, gua kelas 1. Gua ribut sama Robert nggak kuat. Ganti tuh anak mancur siapa? Bolot sama siapa? Bolot sama Abid. Sama Abed, ganti nggak kuat lagi, ganti lagi Mungkus sama Anjas. Kita ganti-gantian, emang dasarnya nggak menang itu pertahanannya kuat juga ya. Soalnya batu dari belakang, dia pakai batu dari belakang. Pakai batu juga, soalnya kalau dia nggak pakai batu nggak mungkin. Brother gua kena kena apa? Kena batu kan lo Gus? Sambit batu. Sambit batu itu ada waktu gua kelas 1, Mungkus kelas 2 itu Itu kejadiannya. ribut apa mana tuh bang? Budi Tomo, Oh Dia dulu. udah gabungan aja dia baru gabungan banget. gabungan sih. Karena acara, oh iya, Bukan, bukan bukan. itu ya. Acara PNF bukan ya? Bukan Acara orkes dia aja ya. Soalnya kan dulu tuh ya gimana ya? Kayaknya STM Depok tuh kayak Jakarta tuh pada penasaran. Oh penasaran ya bang? Kayak gitu penasaran sih, main gak jalan. Gitu. Jadi pada akhirnya jadi Power Ranger di sana.
Jadi gabungan. Karena kita juga mancing-mancing, kalau kita mau ke Depok kita gaya kita kan kayak orang gila juga. Iya, sombong sedikit. Oh, Kadang kita, nantangin. kadang kita nantangin salahnya. Datang ke Depok nih kita, assalamualaikum, BKTP datang nih. Kita apa nggak bikin ular gitu? Bikin ular dong kita. Ya. Udah orangnya cuma 10 orang, teriak-teriakan, ayo dong jadiin. Kita emang menantang banget waktu itu, nantang banget. Cuma ribut ada menang kalahnya juga. Kita nggak semuanya menang sih ya. Emangnya kita oma. Benar-benar ribut tuh di kereta maupun STM manapun nggak ada yang menang terus ya bang ya. Iya. Ada istilah katanya ada step by stepnya bang ya. Kelas 1 kita ibaratnya kalah menang mah udah biasa namanya kelas 1 ya bang ya. Titik puncaknya kan orang menang tuh kan kelas 3 karena kan kita udah bosen mungkin kan udah sering ribut ya bang ya. Lanjut lagi nih Bang Boy nih. Bang Boy gimana nih Bang Boy? Ceritanya banyak banget nih Bang Boy. Sedangkan saya juga sering banget nih sama Bang Boy nih. Gak aja gue lagi kelas 2 juga pernah sih kena. Itu juga posisinya gue cuma 15 orang ya. Iya. Kalau TD-nya all best tuh. Di Bojong juga udah bocah ada yang bilang nih, si Depa yang namanya, perasaan gue kagak enak nih. Kata dia tuh kan. Dia juga ngikut ke dia nih. Dia pulang. Gue pulang sore. Nah, badan gue kagak enak gue. Jadi gue udah ada di situ, gue pulang itu kejadian Nah, loh. itu mau jemput anak sore nih ya kan. Maksudnya kan lumayan juga banyak ya. Nah pas jemput, udah bentrok dah tuh. Itu naik kereta gelap ya kan, gerbong gelap. Lagi pengamen lagi ngamen, tau-tau udah tarik rem, baru mau gue samperin udah tarik rem, gue panik dong ya kan, bingung. Wah anjing dari rem banyak banget lagi dia kan, mau kagak mau turunin, Oh, ya. makin, ya kan, gue nahan tau-tau bocah pada hilang semua. Di belakang, gue doang diri nih, gue masih muter-muterin itu kan tuh ber, gitu. Gue puterin, tau-tau kalau gue udah kayak ada yang nipukin, mukulin ya kan, pas gue balik anjing, musuh semua. Itu gua lemparin, gua balik badan, gua kabur. Itu di belakang udah musuh semua nih. Gua ditomprok nggak kena, dilompat mau ditomprok gitu kan. Gak kena, akhirnya kenanya pas belakang kereta tuh gua. Ditomprok, dipeluk, guling-gulingan gua. Dia juga gua peluk. Di dalam kereta itu, belakang kereta itu. Guling-gulingan karena gua kagak mau dibacokin gitu ya. Dia gua pelukin gitu kan. Pas dipeluk gitu, tangan gua bisa diantem, lepas dia itu. Dan dari situ gua dibacakin. Dibayarin yang paling zaman dulu tuh kalau sekarang mah disayurin gitu Iya, ya. cuman gue pas 3 hari itu kan kenanya malam Jumat ya. Pas malam Jumat bisa tuh. Nah, pas hari sekolahnya gue langsung masuk pakai baju bebas. Nongol tuh TD-nya pas banget datang kan. Gue nongol aja langsung kayak kaget gitu dia juga pada bisa tiap orang tuh nggak mau apa aja gitu. Padahal gue nggak punya ilmu. Jahit semua. Kepala gue botak. Emang ngerasa batu dia tuh nongol lagi gitu kan. Ngerasa batu dia nongol lagi tuh. Nih gue masih ada gitu. Emang sifat nggak mau ngalah tuh semuanya ada. Karena kan kita pas zaman dulu apa STM habis lah ya bang ya. Harga diri ya bang ya. Soalnya kan gue pernah ngecengin orang, ya kemana tuh masih dijahit. Nah, gue nggak mau dong gitu ya. Gue nongol tanpa perban, nggak pakai perban itu. Emang udah hitungannya jahitannya udah rapat semua. Dapat semua ya bang ya. Dia malu sama celaan dia sering nyelan. Iya. Yakin lah gua. Lu udah kena aja lu yuk. Nah, gua nggak nongol udah kena aja. Iya. Pokoknya lu masih nyebut gak ada kenanya. Karena bang Boy terkenalnya. Jangan cerita STM banget, gak enak sama anak SMA-nya. Ya maksudnya konteksnya ya masa putih abu lah bang. STM Iya. sama aja lah. Sama Bang, aja. ya. Cuma kan. Gua Ongkus gila, dia bukan sekedar SMA. Oh ya benar. Gua tahu dia tuh pagi oke, siang oke. Sampai dia pindah sekolah nih, gua pepet ribut di Bojong nih. Kus lu mau kemana? Gua ketemu dia pas banget. Lu mau kemana? Gua mau sekolah. Lu tega lihat gua mau berantem gini lu tinggal. Iya tapi gua mau masuk sekolah Dor, kata dia. PKL. Gua masuk PKL ya lu bilang. Bentar doang Kus, abis lu nganterin gua ke Bogor, baru lu PKL. Ah gua males Dor. Ini musuhnya di depan muka lu malu-maluin gua masa gua majuin naik. Sempet. Nah kita ribut pasti ada awal patutnya, iya. Cuma kita nggak nunjukin banget ke musuh. Kalau ke temen nunjukin Kus aja Kus. Iya. Ada sih Kus bantuin gua ribut dulu ya Kus ya. Kita ribut tuh dengan modal payung lipet ya. Iya. Buat bertahan aja. Yang penting gua nyampe Bogor aja. Wah, itu kan ada anak senjata juga tuh. Ah. Di situ. Itu orang juga kalau ketemu gua masih ingat tapi sekarang dia masih ketawa-tawa. Orangnya apa yang pernah ngomong gue jangan taking, gue belum Siapa tuh, mati. Boy? Gitu. Namanya si Cetal. Ya, gue belum mati gue itu di kereta gue udah naik kan, dia gue pegangin, dia masih pegang gitu, gue pegangin. Udah naik buru gue kata gitu kan. Jangan apa gue jangan ditekin, gue belum mau mati. Udah mau non, mukanya udah merah. Kemarin Sama Timbul kan itu, sama Timbul juga ya? ya Timbul cuma udah duluan, Iya. udah ada duluan. Iya, udah duluan sama Timbul ya. Gue belum mau mati ya, dia kan berikut di dalam menang. Itu gue jebak offset habis gebukin anak TD ya kan. Itu kan perginya misa-misa nih, lagi kelas 2 misa-misa. Nah gue kebagian kloter terakhir, nongkronglah di belakang stasiun Bojong kan.
Totalnya TD nyamperin banyak banget, 100 orang lebih. Itu penuh dah peron sama dia semua. Jadi stasiun mana itu Pak? Bojong. Bojong ya. Otomatis lo. Gue muter dulu belakang, ketemu nih abang kelas gua, si anak Bojong. Nah ketemu gue bilang dia gue minjem BR dong, batanan kek satu ya kan, tadi banyak banget sono gue bilang gitu kan. Dia bilang kagak ada, dia juga ngagul, sok dia kan. Udah santai aja lu gak bakal naikin, ayo gue temuin di stasiun, gak bakal naikin. Pas nyampe stasiun di situ makan jagoannya semua ada kan, yang dibacokin dia juga ada, yang dibacokinnya nih. Oh yang dibantai sama dia ada. Dia yang ngotot sama gua, yang dibantai sama si Ingkos ini. Lu jangan sombong boy, kayak gitu kan sambil nangin abang kelas gua nih. Abang kelas gua aja palanya gue belah, lu jangan sombong boy. Lah, gua panas dong abang kelas gua ini kan. Dia gitu ya. Lu anjing gua kata gitu kan. Lu sama Ingkos aja kena, ya jadi lontong gua kata gitu. Apalagi sama gua, dia megang gua juga gemeteran, santai aja boy. Gua gini kan, gua sebenarnya hawa takut ya. Itu banyak banget. Ya kan, gua cuma berempat, yang satu kegep tuh, yang lucu tuh, bocah pasar anak kelas gua sebenarnya lagi posisi genting kayak gitu itu kan ya, dia kegep sama bibinya, dia jewer depan umum, lu bayangin kan? Iya, jadi gua tinggal bertiga doang tuh, dia langsung SMS gua kan, boy gua ketemu sama bibi gua, jadi gua balik sama bibi gua malu banget ini kayak gitu kan, ayo udah gua kayak gitu kan, nah pas si komen ada masuk digituin, gua mau kalah dong, harga diri ya kan, jadi panas kan. Terus kata si anak tadinya, santai aja boy, lu mah gak bakal gue tekin. Ya, lu ngeremehin gua kata gitu kan. Lu naik aja semua, gua pasti naik, gua kata gitu. Naik tuh. Nah itu kejadian yang lagi jatah mau nangis minta tolong jangan ditekin. Katanya, boy kalau kita nginep aja boy, muter boy naiknya naik angkot sama kata gitu kan. Itu sampai menangis. Udah kereta mau keluar stasiun, naik kan tuh kereta datang naik, dia mohon gitu, anak jatah tuh kan ikut-ikut tadi gua. Langsung naik, akhirnya mau dia naik dong, kereta ada kencang ya kan. Itu tadi udah mau masukin gerbong gua kan di set belakang, paling belakang. Kalau kata gua jebol habis gua jadi lontong. Iya kan, jadi kemakan omongan tuh yang gua minat jadi lontong. Jadi lontong. Nah pas gua ributin tuh, set banyak banget itu gua udah batangan mulu yang mau masukin. Untungnya gua menang di situ. Pas posisi menang, adik kelas gua ditangkap sama tukang sayur. Ya mau nggak mau, gua ngeladenin adik kelas gua dulu dong. Tadinya gua udah mau masukin, mau gua kejar. Itu gua berdebat dulu sama tukang sayur, baru dilepasin. Nah nyampe Citaim dia girang setengah hati. Dia tadinya mohon-mohon, menang, gua mau nyangka kayak gitu. Karena itu banyak ya Pak ya. Sampai gua tawarin dulu, awal udah pesimis aja gitu. Jiwa dulu mah. Coba dulu ya. Lawan dulu ada, kalah mah ya hal belakangan ya Bang ya. Iya Bang, harga diri ya Bang ya. Karena kan identiknya bahasa peta kan ikon lah sih kan. Nah habis kejadian yang gue itu akhirnya dia dapet nama di sekolah dia. Oh gitu Bang. Iya anak-anak gue barengan dia juga itu ya. Jadi ini beda tahun tapi ributnya mah nyambung semua ya Bang ya. Semua. Karena kan kelas 1, kelas 2 agak jauh lah ya Bang ya. Saling backup lah, dia nggak nongol, gua Ya. nongol, gua nggak nongol, dia nongol, emang Ya, kayak gitu. itulah emang udah tradisi kereta ya Bang. Setiap pagi itu ngejemput anak semea malam sore ya Bang ya. Setiap pulang tuh pasti kan anak SM tuh ngejemput nih, balik lagi karena kan musuhnya juga banyak ya Bang ya. Soalnya pas dia masuk ijatah dia tuh ya. Iya. Nah dia minta katanya ijatah tatar gue Bogor ya. Gue tatar kan di pertengahan mau deket Bondes itu kereta itu. Gua kelas 2, gua dapet kelas 1, mosnya TD duluan. Mosnya Blaster belakangan ya boy. Jadi TD tuh gak ada musuh mos, enak banget gak ada musuh. Nah gua nongol di Tayang, sama sama dia, Dor, lu mau natar anak lu mana? Ke Bogor aja udah. Ke Bogor boy. Gila nih jatah seorang begini boy, natar di Bogor. Udah lu, gua ragu boy. Udah lu ini aja, positif menang aja. Gue tester deh, ayo deh boy deh. Ya, sampai Cirebut tuh ketemu TD-nya banyak deh boy. Itu bukannya sekedar calon dia, yang kelas 3 dia gue ketemu sih belum kelasnya gue ketemu kan di situ. Wah gue taikin lo, dalam hati gue kan nggak pernah namanya TD mau naikin ke arah Bogor. Ditaikin ya boy, karena agak jatah, agak minjata namanya tuh doi. Ditaikin sampai deket kebun pedas sebelumnya ya, hari Rembaya. Tuh alhamdulillah tuh calon gue jatah menang. Nah ini gue ngetosin juga, gue aja ngetosin juga. Cuma calonnya juga ngetosin ya boy. Jadi gue penataran di jatah itu dulu sampai di Bogor. Sampai gue samain penataran Basar minum aqua kumpulin di Meloking ya. Kumpulin di Meloking, kumur-kumur, telan, minum permen, ngerokok 2 batang rame-rame. Itu ijatah pernah ngalamin penataran sama Basar di situ. Sama Basar makanya angkatan itu ya alhamdulillah
suka ngebantu Bastar jemput ya boy. Oh, jadi- Cuma nggak sekarang, angkatan dulu tuh. Angkatan dulu ya bang ya. Ya, Sampai nih hostnya pernah main ke Jata kan? Apa itu bang? Bawa kita ngumpulin recehan di situ kan? Ambilin duit, takut lagi ke Bogor, tetep aja jiwa gua Bastar, Bogor lagi gitu. Ya intinya angkatan pokoknya bahasa lagi gue mah nggak ada gabungan SBM jadi sekarang. Nggak ada, kalau di Jakarta paling nggak ada. veteran doang nih gitu, Ah, gitu ya kan. Veteran punya teman siapa boleh dibawa. Karena kan udah jiwanya udah melekat tingkat Bastar ya bang ya. Karena masih ada rasa dendam pernah kena. Ya, pernah Gitu kena. doang yang aja dia nih. Masih panas. Dari Markus gimana nih cerita-cerita menariknya nih Markus? Oh. Kalau menarik, sering menariknya di Cirebon soalnya gua ada nggak ada tetap dicari soalnya takut. Ah iya benar tuh, gue punya ceritanya tentang dia nih, tentang dia nih lagi kelas 1 ya kan, udah bentar nih sama Tete, gue mah udah di bawah ya kan, kalau dari kereta kan ada pagar tuh, di belakang sono dekat musola kalau nggak salah tuh, gue ngeliatin nih dari atas, dia lagi disogolokin bambu, dia di atas kereta disuruh turun kagak mau kata gue, bisa nih orang gendut-gendut batu banget, dia naik dari mana keretanya kan mingguan ya, susah, itu dari Palangnya itu kan licin, atau dia dari atas disuruh turun kagak mau turun tangkap, kata dia gitu, kata gue bocah gendut akhirnya mereka jalan lolos ya, gua dikejar-kejar sama masa dia doang yang lolos. Itu di mana tuh bang? Stasiun mana? Di Cilebut. Di Cilebut ya bang. Iya, iya. Titik awal bertemu ya bang ya. Ada gue bilang wah ini mah punya Jakarta ini mah. Soalnya kan dulu di Cirebon tuh ada nggak, maksudnya gue pernah ngerasain ya gimana dirajain. Iya. Ada nggak ada anak Bastar, pokoknya kereta dirajain. Kereta tuh bukan diberhentiin, jadi kereta di stop dulu sama warga. Mau warga ya bang ya. Soalnya saking dulunya kita chaos di situ tiap hari bikin rusuh. Ya. Soalnya gue dulu tuh nggak tahu Cirebon kereta. Ya kalau dulu ada SMP di Jakarta nggak pernah kereta bisa diberhentiin kan. Jadi pas di Bogor kaget kereta kok bisa diberhentiin tuh. Gue nggak tahu, jadi kereta di stasiun tuh belum kereta berhenti, belum diberhentiin di stasiun. Besoknya ya kereta totalnya bisa diberhentiin, gue kaget ya. Emang gue cepet ya nyampe dicariin, maksudnya nyampe warga tuh teriakin tangkap yang gendut-gendut. Soalnya kan anak siang tuh identik dengan yang gendut-gendut. Ada Anjas, ada dia. Jadi dulu anak semea tuh gede badannya kan. Gede ya, Bang, ya? Gue anak semea, itu anak siang tuh rata-rata badannya gendut-gendut kayak gue. Itu di Cirebon ketangkep kan suara sampai serak. Itu beda lagi. Beda lagi. Gue lagi berangkat kalau yang suara gue nyampe serak tuh ya, gue berangkat dari Citayam misalnya rumah abang kelas gue nyampe Bojong ketemu lah Tete di gerbong dia nggak mau ngejadiin, akhirnya pas gue nyampe Cirebut digos sama temen gue ribut, dia pada loncat warga naik, kata gue ya warga gue masih gue lawan ya kan, masalahnya masih bisa gue lawan, kereta gue kirain kan gue ya kagak tahu kereta bisa diberhentiin. Akhir kereta jalan, gue senang kereta jalan, totalnya warga nyamperin gue mau ribut sama gue, ya ribut sama gue, tapi gue nggak tahu kereta bisa diberhentiin. Akhirnya kereta baru jalan dikit, gue ribut sama warga, ya diberhentiin, ya gue digulung sama warga. Itu gue masih SMP. Pulangnya dia mesti kepuin ke tempat kontrakan gue. Makanya gue tuh udah bergaul sama mereka. Dari SMP tuh gue sama Boy kenal. Sifat-sifat dia tuh yang kayak apa nih, kayak tai tuh gue tahu. Dia tahu. Dia aja masuk dasar ada disebut gue anjing ini dulu nggak masuk Masuk dasar. pasar Santai, awas kalau lu. gitu. Jadi masuk, karena gue temenan sama dia, kalau nggak jadi masuk pasar awas lu. Gue bilang, gue lu ngajin, tapi gue sempat namanya kita saling batu ya. Yaudah iya gue nggak jadi masuk pasar. Oh liatin aja lu. Sama Bang Boy. Pas gue masuk dia pindah sekolah nih. Oh Bang Boy. Dia nyuruh gue masuk. Gue masuk jadi tukang backup dia pergi gue masuk. Dia nggak nongol dong saat gue ada di pasar, dia nggak tahu ntar gue kejamnya gue kayak gimana, melasai gue kayak gimana, ya kan? Ntar menang, ntar kalah. Sampai ketemu gue Cacat, dia selesai masuk ke Bogor lagi, dia ngomong, lu udah Cacat aja lu baru tinggal gitu. Emang seru. Mungkin kita sekarang udah selesai ya semuanya. Karena Bang Boy terkenal juga kan Raja Cengin. Dia ceng-cengannya pedas. Karetnya 2. Iya, betul. Tuh kalau masalah cengcengan tadi aja pernah gue cengin ya. Bentrok nih udah bagus papasan. Ya, gue tahu dia orang kayak gimana. Sampai gue cengin pernah tuh nanti dia bilang, lu harus susah, mak lu jualan ikan. Gue bilang gitu. Mak lu jualan ikan lu nggak usah berantem. Gue kata gitu. Lu pergi batin orang tua lu. Dia langsung mentang. Lu bapak lu jualan trompet. Gue gitu. Lu nggak usah sok-sokan. Jangan bikin susah orang tua lu. Gue gitu. Akhirnya jadi berantem. Gak jual gue ina. Jadi gue dari mulut aja bisa bikin gak jadi berantem. Itu kenapa gak jadi? Kalau gue jadi dia, gue jadi. Gila berharga diri gue. Tapi tetap gue namanya banyak cewek di situ. Iya. Mereka malu. Wah, harga diri gue bukan lanjangin gitu kan. Gitu. Ada kan sering terkenal ya Raja
ceng-cengan nih. Kalau gue kan kalau di Bogor raja ceng lah. Menarik banget kalau ngobrolin masalah Sampai pernah nih gue ngalung di rumah di pas gue nih depannya rumah musuh RTJ. Nah dari situ gue tahu biasanya udah gitu dia mau sosok jago ya kan. Dari situ gue hina aja langsung. Udah gak usah soal-soal gue tahu keluarga lu kayak gimana. Dari situ lu apa-apa lu nuntut nyari duit. dari kaya ceng gitu. itu bisa efek nyari itu seseorang bisa keluar, bisa dendam keluar, bisa gua kok main ini dia bisa. Siapa? Gua juga Kalau gue jadi dia bisa. pasti dendam. Kalau gue dendam. Pokoknya dia anjing orang gua kok main ini. Nah, sekarang bantai orang gampang kalau sekarang apalagi kita udah lulus ya, kita dewasa ya. Bisa aja kita lagi tidur di bantai orang mati lah. Kita nggak ada yang kuat. Nah, dulu nyari keributan itu dari pagi sampai sore sampai malam. Kenapa enggak? Karena kita nyari duit kayak gitu juga. Iya. Ya, buat generasi sekarang kita maju. ya itu banyak plastik ya bang ya, zaman abang-abang SMA aja bang ya, dan ulangin lah. Lagi juga kan dulu kita ribut ya pakai strategi bang. Iya. Pakai strategi ya bang Oke, ya. harus itu. Jadi Pasti. gua kalau di kereta tuh ya karena kalau ngandelin otot ya salah. Salah, ada otak juga. Dia pernah nih. Ya, gimana, Emang gimana? banyak kayaknya sama dia ya gitu kan. Dia nih udah gue tekin, kan bawa apaan gue gede gitu. Tahu apa? Tempayan. Dibungkus-bungkus sama dia. Jadi anak ini kiranya tuh celurit. Tengah pada mau nekin tadi ya. Jadi dia dibawa gitu. Kardus sudah bos, kardus juga kardus. Ayo udah di lu potong-potong lu. Tadi itu takut sampai bolong gede kan. Itu kardus. Turun, tapi itu sebagian dari strategi kita gimana kita nggak ada BL. Iya, makanya. Mendingan lu mundur tapi kita nggak kenapa-napa gitu. Jadi di kereta mah benar-benar perlu strategi ya bang ya. Kalau Iya. kita nggak bawa BBM juga, yang penting apa aja kita timbulin untuk rasa takut pihak lawan ya bang ya. Jadi kalau gua dikit, gua pas pernah di pintu. Jadi kalau dari Bogor nih gua suruh ya anak-anak rata-rata satu-satu aja mesti di pintu kalau gua dikit. Oh iya. Jadi nongolin di pintu biar kelihatan banyak. Kode gitu ya bang Oke, ya. Kalau banyak pada ngumpet, gua seingat gua kalau gua ikut dia SMA anak malam. Nih, dia jahil nih. Ini kereta nyala ada nih, rusak kereta nih dia orang nih. Lampunya dibuka, dimatiin, karena gerbong kita gelap kan. Duduk yang rapi semua ya. Jadi kita nggak ada yang boleh nongol. Lampu gelap ya. Kalau gelap sih Tede nggak mungkin lihat kita gelap dong. Kita ngumpet semua, Tede naik, kereta udah jalan dikit, bantai. Jadi itu kejutan buat Tede. Saking Tede nggak ada orangnya, kadang suka ketawa juga kita. Dia muterin, wah udah bantai, turun juga dia. Wah apes kita nggak jadi dapat daging, kadang gitu. Karena kalau udah naik, apes lah dia, kayak gitu. Strategi juga. Bener ya, ribut di kereta tuh benar-benar strategi ya bang Bukan ya. nyali doang Nyali gitu. doang ya. Kalau dikit, kalau lu sendiri berantemnya di stasiun biar dipisahin. Kalau itu lagi ceritain bang. Karena kan Bang nih, kalau di stasiun kan Gue jadi ingetin. pasti ngeributin enggak ya bang? Kalau di stasiun itu Itu lebih pukul-pukulan arah sebentar cek-cekan ya doang. bang ya. Enggak Boleh bang. pukul-pukulan. Ya itu pernah gue alamin jauh, pernah gue alamin, gue di Bojong nih ya kan, gue bocah pada ada yang Citayam, gue tuh udah diri gitu kan, belakangnya ada, belakangnya dia tuh banyak banget, gue berdiri aja di loket ya kan, di depan ruang informasi tuh, jadi dia tuh, wih gila pasar, gue berani sendirian di sini, nah emang apa lu bego gitu kan, pedas, turun, kok banyak banget, wih songong ya, kalau kata dia gitu kan, lu sendiri songong juga, taunya gue tuh, kampul-kampulan dah gue di situ tuh, gue main gerak cepet tangan dah tuh. Katanya dipisahin, dia yang pada disuruh pusat, gue mah kagak gitu kan. Jadi gue menang gitu kan ya. Dia yang pada dipukulin sama masa, gue mah kagak. Karena gue dikeroyok sendiri gitu kan ya. Serunya kita emang Kalau di stasiun ya bang ya. Iya. Karena kan di stasiun lu nggak bisa chaos ya bang ya. Harus kayak gitu. Karena kan pedagangnya juga rese-rese juga ya bang. Zaman sekolah itu ya bang ya. Iya. SM itu ya. Mantep banget cerita dari Mang Kus, Mang Boy, Nah bang yang gua mau tanya lagi nih Mang Kus, dulu kan sama Baskara kalau bisa dibilang gabungan ya bang ya? Gabungan sih CS sebenarnya. CS ya? Nongkrong Nongkrong ya bang ya? Ya tentu. Yang saya mau tanyakan nih, bisanya ada kan bisanya chaos sama Baskara itu gimana nih bang? Awal mulanya itu jadi gini, acara di Mebut ada acara juga pensi ya. Iya. Pensi. Jadi Baskara juga ada pensi. Ada pensi, ada juga pensi. Iya, terus gua diajakin ke Mebut. Terus gua pilih Baskara. Baskara. Terus ya gua jalan ke Baskara, gua bawa cewek ada tiga tuh. Ya. Bawa cewek tiga, terus bawa tamu cewek cek kampus. Cek kampus, capus, sama pelor capus juga. Udah nyampe Baskara, ya sama Janan gue. Sama Janan, Robert. Gua, lu sama Abel. Gua ke Janan. Sama Robert. Itu gua ke Janan. Iya, Janan. Gua ke Janan terus ya gua dikolekin sama alumninya. Kolekin kata gua ya maksudnya gua berontak
kontak lah, ngapain gue dikali-kali buat tamu di sini. Akhirnya ya udah dipukul terus main pukul-pukulan sama Janan. Kata gue soalnya gue kenal tuh sama alumni ya, dia mah gue SD dia udah SMA kan, maksud gue jangan kecilin orang baik kan. Akhirnya mau gue tuh kan anak sebagai tuan rumah ya. Maksud gue nengahin gitu, maksud gue misahin apa gimana, ini kan kagak Nggak sama sekali. nggak sama sekali. Akhirnya gue bilang ya udah mungkin lu bawa ke Citayam, gue balik Citayam duluan. Kata gue pas gue di Citayam malu minggu dibawa, ya udah akhirnya belum apa-apa ya jadiin ribut sama Baskara. Pokoknya gue bikin kesepakatan anak-anak, pokoknya Baskara udah jadiin aja musuh. akhirnya gitu. Iya. Gua itu musuh tuh. Dia nonton gua. Pokoknya sama Baskara harus berantem lu ya, kayak gitu. Bukan dia doang, gua satu yayasan. Satu yayasan disuruh. Iya, dan gua baru ke Ijata juga disuruh berantem. Cuma emang menjiwai Baskar, bukan karena satu yayasan gua mau dengerin. Ya anak-anak Ijata juga yang natar anak-anak Baskar juga, bilangnya kan. Iya, jadinya gua kompak buat semuanya itu kita hapus nama Baskara di pertemanan kita. Karena seenggaknya kalau emang lu temen gua, ya misahin. Nggak usah lu bantuin gua di situ, gua tamu, lu pisahin di situ. Kalau nggak pisahin berarti real udah kita musuhan. Terjadi deh itu banyak momen di situ. Coba lah bisa diceritain nih, itu momennya perseturuan sama Baskara tuh kita diselekin sama abang-abang ini. Iya. Bisa lah, coba dari Mamus nih, pengen tahu nih. Jadi ya memang Baskara pada berangkatnya pagi ya. Jadi ya perseteruannya sih dimulai ya udah dari pertama hari H2 di Gulung. Besoknya Hari pas dia pulang dari pensi langsung gue bahas, langsung gue ributin. Pas langsung besokannya pokoknya setiap dia berangkat langsung jadiin. Dia turun dari dimanapun ketemu dia. dimanapun dia baru turun naik kereta dari Depok ke Citayam baru turun ya Kita langsung nyecer. jadiin. Nah, terus kalau acaranya dari ribut dia ulang tahun ya kagak ada menang ya bingung gue ketemu sama dia ribut sama anak Baskara, gua Boy, Omo sama Galih ya. Dia ulang tahun Obes, gua ditahan sama alumni, akhirnya dia bertiga ribut. Nggak lama bocah datang, akhirnya bocah datang ya Baskara udah bentar dia udah sampai Pondok Terong dari Citayam ya gitu. Paling perseturuannya kalau gue ngerasain kayak gitu paling ya ketangkep satu Iya. orang sama gua. Yang manjang-manjang ya dari dia ya ke bawah-bawahnya, kayak gua kan bawahnya manjang, bener-bener manjang. Gua nggak sekali ribut itu. Dari Bang Boy, gimana? Itu kan posisinya pas dia lagi digebukin itu gua ada di Baskara. Ada di Baskara. Pas banget di sekolahnya di dalam, udah ikut lah hitungannya masuk ke dalam. Nah pas gue denger si Gus digulung, itu anak Baskara gue jembrein semua. Iya, gue jembrein itu. Alumni lu siapa yang mukulin temen gua? Anjing banget. Orang baru nongol langsung digebukin, gue bilang gitu kan. Wah ini mah gak terima, gue urusannya berangkat dari sekolah sama gue gitu ya. Dan balik langsung gue kan kesana kan nyamperin dia nih. Ya udah dia bilang mau kagak mau lu harus berantem gue. Ya iya ya cuma Baskara mah receh gitu kan. Tahun dia dulu kan sempat panggil gua. Ya, naik kelas 3. Bukan ngecilin dia juga boy. Emang kecil sih. Kita gabung kita tahu kemampuan dia. Gua dari kelas 1 kan emang gabung. Jadi ketakar semua gitu sama gua. Mau di atas yang barengan Kiwa sama barengan Cupai itu hitungannya jagoannya yang kecil-kecil itu ya lah. Beneran tahu hitungannya gua. Orang sampai gua tantangin semua alumninya. Sampai gua tantangin hitungannya kan ya gua gak terima dong. Temen-temen gua digulungin satu kampung lagi hitungannya kan. Jadi kalau nih yang gunung ya. Itu gua kan masih ke PKL ya. Ke PKL itu gua masih bungsu nih. Bungsu kan PKL bareng sama gua di Fatmawati. Itu gua tekin terus. Dia udah rapi duduk di atas kan, kereta datang gua tekin, nah lu mati lu semua. Gua kan PKL di Jakarta kan bawa CR sama Jir dulu ya. Oh lu PKL Jakarta lu Bang? Di Fatmawati gua PKL. Nah itu segitu banyaknya ya 50 orang gitu anak sekarang turun semua nggak pada jadi sekolah. Tapi gue ikutin akhirnya nggak pada jadi sekolah. Sama alumni juga barengan si Kiwa tuh alumni. Sampai gue tantangin berantem Karena nggak menerima temennya Bang. Ya iyalah. Di kampung orang ya Bang Ya. ya sendiri ya. sampai saudaranya sendiri gua hina-hina karena apa? Saudaranya digebukin kagak dibelain. Sampai gua sampai ngetes sama tuh saudaranya. Dia udah lulus sama saudaranya Gus nih. Dia udah lulus, dia kan kesel karena gua tantangin duluan lalu dia pada ya. Dari zaman yang barengan si atasan botak ya. Barengan JP itu gua tantangin dulu, dia kan emang Baskara lagi jaya angkatan dia. Itu gua tantangin. Ya gua gak terima ya kan. Ya kan beda generasi mah beda itu kan nyali ya. Beda sejarah lagi ya Bang ya. Kita beda cuma generasi beda nyali. baru lagi ya Bang. Musuh rasa teman. Itu pas sudah gue jalan berdua nih, gue mah masih ngormatin lo aja, gue bilang gitu kan, karena lu masih saudaranya Engkus. Kalau kagak lu gue bantai. Lu saudaranya itu, lu saudara sendiri aja kagak lu
belain ya kan. Gue mah gak ada takutnya sama lu, ada gitu kan. Soalnya- Akhirnya dia minta maaf. Soalnya gimana sih, kita kan di Bogor kalau masalahnya tamu tahu sendiri lah. Iya. Ya kalau mungkin kejadian beda kalau mau mebut ya. Ya, mereka gue lebih happy lah. Tapi pasti. Kalau dulu mungkin ya tahu sendiri lah di Bogor kalau misalkan ada tamu tuh ya jadi spesial lah. Ya agak sedikit. Menghormatinya udah oke banget lah. Gue paling seneng tuh di Bogor tuh menghormatin tamu bener-bener kayak dirajain banget. Iya, benar Pak. Terus Dijaga perasaan kita. pas di Bogor kok begitu kata gue. Pas gue ke Depok. Sampai gue main ke Sekolah Baskara ini di Baskara. Nah dari situ semua basis segitu kan ya Olbas ya kalau di sekolah ya semua basisnya. Kagak ada yang lawan. Padahal udah musuh. Ya. Mau ada alumni aja udah amat. Alumni gue suruh pakai seragam biar ribut lagi. Alumni itu kan. Banyak banget nih ngomongin tentang Mangkus. Lucu dah. Terus yang acara nonton dia bilang itu gue bertiga doang. Malamnya dia Olbas 100 lebih lah hitungannya kan. Di mana itu bang? Itu di Cipayung kejadian di depan gereja. Oh depan gereja. Dekat kampungan Albarkah. Albarkah tuh. Makasih banyak nih buat narasumber kita kali ini. Idola gue juga sih. Ada gua kata tuh nempel terus sama doi. Udah kayak perangkok gue ini. Ngajak kemanapun. Mungkin perjalanan singkat dari mereka kalau untuk diceritain semua kan buset banyak banget ya bang ya. Kelas 1, kelas 2 itu juga kelas 3 nggak diungkapin ya bang ya. Terjadi di sini itu. Ntar kayak jadi sinetron. Tapi ntar kalau rekomendasi buat kalian yang nonton ini pengen part 2-nya nanti gua kontrol lagi nih. Walaupun Mangkus bangun tidur gua tok. Kaget tuh ya memang kabur kan. Bang Boy juga apalagi di rumah gua kontrol apa lagi. Yogi gua kontrol pisan. Bener gara dia nih. Pokoknya ini mah acara jebakan Batman. Yang penting Gue gak mau kejebak sendiri, bertiga aja. Ya, yang penting mah pemirsa tahu nih cerita-cerita singkatnya dari Mangkus, Bang Boy dan Bang Yogi nih. Nah, makasih banyak nih karena durasi juga kan kita dibatasin udah kayak artis-artis terkenal aja nih Bang. Ada durasinya gitu Bang. Pesan-pesan moral nih Bang buat adik-adik kelas kita, pengalaman Abang udah diceritain sedikit banyaknya di Albert Channel. Pesan-pesan nih ada nggak buat dari Mangkus dulu nih? Perwakilan aja perwakilan. Perwakilan aja Bang. Ya, boleh. pesan buat yang masih sekolah sekarang ya jangan ditiru yang terbaiknya. Ya bener Bang. Terus ya ambil positifnya aja. Terus ya namanya dunia Walaupun tawuran. banyak negatifnya. Di dunia tawuran ya kalah menang nggak ada kalah menang, yang kalah sakit, yang menang jadi abu ya. Di penjara. Penjara. Ya, maksudnya ya Stop tawuran stop dari tawuran. sekarang. Dimulai maksudnya kalau nggak dibiasain dari sekarang kapan lagi gitu. Kapan lagi ya Bang ya? Dimulai dari sekarang. Takutnya ke bawah nyampe tua bingung. Iya bener Bang. Masih dendam aja ya Bang ya. Terus gue juga minta maaf buat semua alumni Tridharma, khususnya Kereta ya, mohon maaf. Baskara, Tridharma, semua yang pernah berseteru sama kita. Mohon maaf. Lahir batin lah ya. Terus cukup dah gitu. Ya. Ya udah mah udah. Yang utama udah ya Bang ya. Iya. Jadi pembelajaran ya Bang ya. Itu Mas SM ya Bang ya. Kalau takut diambu. Ada lagi nggak tambahan dari abang-abang nih? Ya udah cukup buat gua, stop tawuran. Oke. Nah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak nih buat senior saya semua nih.